Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih Bu Ari, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Uh, Tema pagi ini adalah hidup bersandar kepada Tuhan. Kita baca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6. Ini ayat favorit ya, jadi mungkin ada banyak Bapak Ibu yang sudah hafal ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ayat ini dan kita akan memperhatikan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan kepada banyak pilihan, ya, baik di dalam pilihan pekerjaan, pilihan pelayanan, pilihan keluarga, dan bahkan keputusan-keputusan kecil setiap hari itu sering kita hadapi, ya. Bahkan kadang-kadang kami itu kalau di rumah ini tiap pagi itu, kalau kadang-kadang mesti selalu bertanya istri saya, "Pah, mau masak apa?" Kalau pas lagi blank gitu dua-duanya ya, embuh, nggak ngerti ya kalau mau masak apa, nggak punya angan-angan gitu. Kadang-kadang kami tuh guyon, wah, nggak punya nafsu kita mau makan apa. Kadang-kadang kehabisan ide, ya. Tapi kadang-kadang salah satu di antara kami punya keputusan yakin, mungkin sudah dari malam atau kemarin mungkin sudah, wah besok pagi mau makan apa, mau masak opor, oh besok pagi mau apa, mau oseng apa namanya, terong atau apa gitu ya. Kalau ya salah satu di antara kami punya keputusan yang yakin gitu ya, kita kita enak gitu ya. Tapi kalau dua-duanya lagi nggak punya pendapat, nggak punya keinginan, jadi kadang-kadang kita tuh sampai bakul sudah lewat satu, dua, tiga itu, kita nggak ngerti mau belanja apa. Jadi kadang-kadang terus libur gitu, libur bu. Nanti sampai siang baru, pah, kita mau makan apa ya? Lah nggak tahu. Ya itu hampir setiap hari kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu itu apa namanya, kita dihadapkan kepada eh, sebuah pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau keputusan itu sifatnya hanya jangka pendek atau hal-hal yang bersifat kecil, ya mungkin kita tidak terlalu mengaruh dalam hidup kita. Tapi kalau bicara tentang bagaimana kita apa namanya, harus menentukan pekerjaan, harus membuat bisnis baru, ya bahkan ya mungkin Pak Michael juga sedang berpikir berat ini kita membuka rumah makan ini apa gitu ya. Sekarang sudah banyak rumah makan ini, lalu kita membuat sesuatu yang lain apa gitu ya. Ya, jadi tidak mudah memang untuk kita memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan yang kita putuskan itu juga belum tentu berjalan dengan baik ya di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita seringkali secara sederhana dan wajar kita berpikir begini, apa yang terbaik buat kita atau apa yang terbaik buat saya? Ya saya kira benar ya kalau kita mengatakan apa sih pekerjaan apa yang terbaik buat kita, buat keluarga kita gitu ya. Lalu kita juga mulai berpikir, karena kita diberikan bekal, kita diberikan ilmu, bahkan sekarang mau cari informasi mengenai apa saja di internet itu semuanya tersedia. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang paling masuk akal ya? Wah, di sana sudah, kalau misalnya makanan, oh sudah banyak, terlalu banyak orang jualan soto, bahkan pada banyak soto-soto itu yang tidak laku itu.
Lalu ketika kita mau sama-sama membuat soto, secara logika, ah enggak ah, enggak masuk akal lah. Kita cari aja yang lain gitu. Kalau orang mau bisnis misalnya apa, eh, ya apa baik lagi alat kesehatan misalnya gitu ya. Wah, kayaknya sudah banyak di Jogja tuh udah banyak, pesaingnya banyak. Secara logika, ya kita cari yang lain lah, jangan yang itu gitu ya. Ya, tanpa sadar bahwa sebetulnya kita sedang apa mengandalkan diri kita, Bapak Ibu. Ya, karena memang kita dibekali dengan akal pikiran, ya. Jadi tanpa sadar kita itu memulai segala sesuatu dengan mengandalkan diri kita. Nah, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana kita mengambil satu keputusan di dalam kehidupan kita, dan keputusan itu mencerminkan bahwa kita ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ini total berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ada tiga hal di dalam ayat ini yang kita baca. Ada tiga hal yang penting yang kita perlu renungkan. Bagaimana kita dapat membuat satu keputusan yang ideal menurut firman Tuhan. Ya, yang ideal menurut firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan percaya sepenuhnya ya kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak ini kasih Tuhan, ya, kata percaya di sini bukan hanya sekedar percaya biasa, ya. Seperti kita misalnya apa ya? Ya, percayalah sama kalau kita mau beli sesuatu di warung ya kita percaya kepada yang punya warung itu ya. Nah, percaya di sini berbicara tentang apa? Bersandar. Bersandar itu seperti ya seseorang yang meletakkan seluruh beban tubuhnya pada sesuatu. Ya, kalau kita mau duduk, jarang sekali di antara kita itu yang tanya, ini kursi ini kira-kira kuat nggak ya? Kursi ini dibuat dari apa? Kita nggak nanya-nanya seperti itu, kita langsung duduk. Pokoknya kita lihat ada kursi, kita duduk begitu aja ya. Ya, seperti itu. Ya, Eh, kalau kita naik apa ya? Naik bis ya atau naik travel, pasti Bapak Ibu nggak nggak ada yang pernah bertanya begini ya, Mas punya SIM nggak? Ada nggak yang pernah bertanya begitu? Saya yakin nggak ada. Ya, Mas sudah berapa tahun nyopir gitu ya? Mas ngantuk nggak gitu misalnya? Nggak, kita langsung masuk aja, duduk gitu ya, percaya. Ya, jadi percaya di sini percaya dengan betul-betul percaya tanpa mempertimbangkan A, B, C, D, kita langsung percaya saja. Artinya apa? Bukan setengah hati, bukan hanya saat terdesak, bukan hanya saat kita punya pilihan. Ya, tidak punya pilihan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan di dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Kita percaya karena sudah tidak ada pilihan lain. Istilahnya kalau kita berjalan itu melangkah itu udah mentok, udah nabrak tembok, sudah nggak ada lain. Lalu kita sering dikatakan, kita sering mendengar, saudara kalau kanan, kiri, depan, belakang sudah tertutup, di atas masih terbuka. Itu artinya apa? Artinya kita ini sudah berusaha ke sana kemari, dan mentok, udah nabrak tembok, semuanya nggak ada. Baru kita katakan, Tuhan aku percaya kepada Engkau gitu ya. Itu seringkali yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak ini kasih Tuhan, sebagai seorang yang dipercaya, tentu kita senang. Tetapi sebaliknya kalau ada orang mengatakan, aku percaya kamu, tapi percayanya hanya pada saat apa? Mentok. Sudah nggak ada jalan keluar lagi, sudah nggak ada yang menolong lagi, tiba-tiba datang kepada kita. Aduh, aku percaya sama kamu, kamu tuh baik, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa, kamu pasti mampu. Padahal sebelumnya sudah cari ke sana kemari, minta tolong ke sana kemari, dan mereka semuanya udah nggak bisa menolong kita. Bapak Ibu, andaikan kita itu seperti diperlakukan seperti Tuhan, kira-kira apa perasaan kita? Pasti Tuhan akan sakit. Dan kebanyakan orang percaya, orang Kristen, itu percaya seperti itu. Kalau jalannya masih enak, urusan masih beres, lancar, wah kita sukacita aja, senang-senang aja. Akhirnya Tuhan dilupakan. Tetapi ketika masalah kita udah mentok, nggak ada jalan keluar lagi, semuanya nggak bisa menolong, kita mulai ingat sama Tuhan.
pasti ini tindakan yang sangat ah, menyakitkan bagi Tuhan. Bapak ini kasih Tuhan, bagaimana kita menjaga perasaan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan atas hidup kita. Ya kita jadikan dia sebagai, sejak awal kita merencanakan, kita sudah sepenuhnya percaya bahwa aku bekerja, Tuhan yang memampukan aku. Aku melangkah ke depan karena Tuhan bersama aku. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan dunia ini, apapun teori-teori dunia ini tentang ekonomi, tentang politik, tentang apapun, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu lagi memikirkan alternatif yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Percaya yang benar adalah Tuhan berkata, Tuhan sekalipun aku tidak mengerti, aku tetap memilih percaya. Tadi lagu yang terakhir, meskipun Tuhan tak menjawab, ya sebetulnya itu lagu kurang kurang teologis ya, tetapi nggak apa-apa. Artinya walaupun dunia ini sepertinya kok semua yang aku lakukan gagal gitu, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Itu iman yang luar biasa. Ya. Yang kedua adalah jangan mengandalkan pengertian kita atau kemampuan kita. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Tuhan memberi kita akal budi, tetapi masalahnya adalah akal manusia itu terbatas. Kita tidak tahu tentang masa depan. Ya. Kita juga sering keputusan kita dipengaruhi oleh emosi. Penilaian kita kadang-kadang itu relatif, ya, karena itu melibatkan perasaan kita. Kita bisa salah menilai, ya, tentang apapun, tentang pekerjaan, tentang orang, tentang apapun. Itu kita harus akui. Nah, bagaimana kalau kita mengakui bahwa kita memang penuh dengan keterbatasan? Maka jawabannya adalah, oleh sebab itu jangan kita mengandalkan pengertian kita, ya. Jangan kita mengandalkan pengertian kita. Dunia berkata, ikuti logikamu. Tapi firman Tuhan berkata, jangan jadikan logikamu sebagai sandaran utama. Bapak dikasih Tuhan, banyak orang jatuh atau gagal bukan karena uh, bodoh, tetapi terlalu yakin kepada diri sendiri. Ya, yakin itu boleh, tetapi kita yakin bukan karena kemampuan kita, tetapi kita yakin karena Tuhan mengendaki, karena Tuhan bersama dengan kita. Bapak dikasih Tuhan, jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita sendiri, karena itu bisa menyesatkan kita. Ya kemarin waktu saya dikirimi apa namanya ini, eh, alat alat ini, mic ini dari Jalan Kaliurang, ternyata gesennya apa namanya kesasar ke pleret ya. Ya memang saya juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi sebetulnya ya drivernya itu kan jangan langsung percaya sama apa aplikasi dalam arti internet atau mungkin apa ya map ya, dicek dulu kan begitu. Tapi kan memang kita seringkali kan ya sudah lah, pokoknya kita percaya dengan teknologi gitu loh. Jadi buktinya teknologi bisa bisa menyesatkan kita, ya. Jadi apapun yang ada di sekeliling kita itu hanya membantu kita, menolong kita, tetapi tidak boleh menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah melibatkan Tuhan dalam segala keputusan. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Mengakui di sini artinya melibatkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, mengakui berarti mencari kehendaknya. Dan yang ketiga, mengakui itu berarti hidup dalam kesadaran akan pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tinggal satu rumah sama seseorang, tetapi keberadaan kita nggak pernah diakui, ya bangun-bangun sendiri, mandi-mandi sendiri, makan-makan sendiri, bahkan ada keluarga, ada rumah tangga yang masih hubungan saudara tapi punya
punya kompor sendiri, punya dapur sendiri, punya kamar sendiri, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Rasanya gimana kira-kira kalau Bapak Ibu sudah pernah pengalaman seperti itu? Pasti itu sangat menyakitkan. Pasti sangat menyakitkan. Demikian juga kita hidup dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, besertalah aku, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan, lindungilah aku. Tuhan, hadirlah di dalam hidupku. Tapi ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, kita sibuk sendiri, kita mengambil keputusan sendiri, kita lupa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berkata, Tuhan, bersamalah aku. Tuhan, apa aku ingin berjalan bersamamu, tetapi kita berjalan sendiri. Itulah yang seringkali kita ini salah kaprah di dalam kehidupan kita, dan itu real di dalam hidup kita. Kita berkata, aku percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bersama dengan kita, bahkan Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, tetapi tiap hari kita cuek terhadap Tuhan, tiap hari kita cuek terhadap Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bisa disenangkan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita mengambil keputusan sendiri, kita marah-marah sendiri, kita menilai orang sendiri, tanpa kita bertanya sama Tuhan. Oleh sebab itu, seringkali kita kehabisan energi, kehabisan tenaga, bahkan kita seringkali capek dalam hidup kita, karena kita sering berbuat seperti itu. Bicara sama Tuhan, eh, hasil daripada kesadaran kita untuk bersandar kepada Tuhan dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin jalan yang kita lalui itu berbelok-belok, ada banyak yang merintangi kita, ada banyak yang menghalangi kehidupan kita, pekerjaan kita, tetapi percaya kalau tidak hal tadi kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang kedua tidak mengandalkan pengertian sendiri, dan yang ketiga melibatkan Tuhan dalam keputusan kita. Maka apapun jalan yang kita hadapi, entah itu sulit, berbelok-belok, ada banyak kerikil, ada banyak tantangan, tetapi percaya bahwa Tuhan pasti akan meluruskan. Artinya apa? Tuhan akan memudahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan segala urusan kita. Nama Tuhan, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kita mau menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.